Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya, cara mengevaluasi dan menilai ide peluang usaha baru. Pengusaha yang cerdas pasti paham bahwa tidak semua peluang bisnis yang terlihat seperti layak dicoba dan dapat dijalankan dengan baik. Maka dibutuhkan mata yang terlatih dan berpengalaman untuk mengetahui mana peluang bisnis yang akan berjalan baik dan mana yang buruk. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa-apa saja yang akan membantu dalam mengevaluasi peluang bisnis kreatif. Yang pertama, kita melihat pada industri dan pasar. Industri dan pasar dari bisnis yang akan dijalani memainkan peran penting dalam membantu memutuskan apakah peluang bisnis tersebut layak untuk dijalankan maupun diinvestasikan atau tidak. Kita dapat mengevaluasi pasar atau kondisi industri dengan bertanya pada diri sendiri atau kepada seorang promotor dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ada pasar untuk ide bisnis tersebut? Yang kedua, berapa banyak jumlah pasar tersebut? Yang ketiga, berapa tingkat pertumbuhan industrinya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sifat peluang bisnis yang ingin kita jalankan. Lanjut, yang kedua, lama peluang kesempatan. Poin ini perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi peluang bisnis. Jadi yang dimaksud dengan hal ini ialah berapa lama peluang bisnis atau investasi tetap dapat diakses. Apakah investasi bisnis akan tetap terbuka dan dapat diakses saat kita mencoba meningkatkan modal investasi yang diperlukan? Berdasarkan pengalaman banyak pengusaha, beberapa peluang bisnis yang baik datang dengan waktu akses yang singkat. Artinya, peluang itu tidak akan tersedia dengan jangka waktu yang lama. Yang ketiga, motivasi dan kompetensi wirausaha. Faktor motivasi dan kompetensi adalah kriteria kritis yang harus diperhatikan dengan cermat, terutama jika kita berinvestasi dalam peluang bisnis milik orang lain. Pengusaha harus memiliki motivasi tinggi, berkompeten, dan berpengalaman dalam kewirausahaan. Mary Kay Ash berkata, orang biasa dengan bakat rata-rata dan ambisi rata-rata dapat melampaui kejeniusan paling cemerlang di masyarakat kita, jika orang itu memiliki tujuan yang jelas dan fokus. Maka, jangan pernah berinvestasi dalam startup di mana pengusaha yang mempromosikan peluang usaha tersebut membuat dirinya bergaji besar. Dan jangan pernah berinvestasi dalam usaha bisnis di mana tujuan utama atau motivasi si pengusaha hanya untuk menghasilkan uang. Menghasilkan uang dari ide atau peluang bisnis adalah sesuatu yang dicari setiap pengusaha, tetapi poinnya adalah uang tidak harus menjadi motivasi utama. Yang keempat, tim manajemen bisnis. Jika kita adalah fasilitator atau pencetus ide dalam sebuah peluang bisnis, maka kita dapat memutuskan atau memilih tim manajemen bisnis mana yang akan bergabung. Dan jika kita hanya berinvestasi pada ide orang lain, maka kita harus menilai kekuatan dan kelemahan tim manajemen bisnis tersebut. Untuk berada di sisi yang aman dari peluang bisnis atau investasi apapun, kita harus berpikir dan menganalisis investasi bisnis seperti apa yang dilakukan venture capitalist. Apa itu venture capital? Ialah modal dalam bentuk uang yang diberikan kepada startup yang potensial dan sedang berkembang. Venture capitalist lebih memilih tim yang kuat dengan produk biasa saja daripada memilih tim yang lemah walau produknya bagus. Ini adalah alasan utama mengapa sebagian besar ide bisnis yang brilian tidak ada yang mendanai. Itu karena tim manajemennya yang buruk. Yang kelima, kebutuhan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Ketiga hal ini sangat penting, terutama ketika kita ingin menilai rasio risiko terhadap keuntungan dari peluang bisnis atau investasi. Ketiganya membentuk dasar analisis risiko bisnis dan investasi. Jika persyaratan untuk mengejar peluang bisnis sangat tinggi dengan potensi keuntungan, maka itu tidak layak dijalankan.
Yang keenam yaitu lingkungan ekonomi. Segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga atau perusahaan. Faktor tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari yang pertama, sumber daya atau bahan baku. Yang kedua, kapabilitas perusahaan. Yang ketiga, keahlian utama perusahaan. Yang kedua, lingkungan eksternal, yaitu faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Secara sederhana, terdiri dari yang pertama, ancaman produk serupa. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, daya tawar dari pelanggan. Yang keempat, daya tawar dari supplier. Yang kelima, menjawab tantangan pesaing bisnis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat.